Saya dulu kalau ke Lampung dari Jakarta bisa 12 jam, tapi hari ini lewat tol Terbanggi dari Bakauheni hanya sekitar 2-3 jam, tidak sampai. Betul tak? Itu pekerjaan siapa? Tukang aspal. Jokowi. Dulu kalau dari Polonia Medan saya menuju ke Danau Toba itu tidak kurang dari 6 jam. Tapi hari ini dari Polonia sudah ada jalan tol, maksimal 4 jam sudah sampai. Jokowi. Dulu dari Jakarta sampai Surabaya bisa 20 jam, tapi hari ini Jakarta Surabaya 10 jam sudah sampai. Entoh begitu masih dicaci maki. Dia nggak sadar yang mencaci sampingnya Jokowi siapa? Kiai Haji Ma'ruf Amin Suriah Nahdlatul Ulama. Kamu ngantem Jokowi, nyender kena Ma'ruf Amin, kualat kamu kiai NU. Sing aneh orang NU ikut ngeceng-ngeceng ngino-ngino. Oh alah, apa jasamu? Bahwa dia ada kekurangan namanya juga manusia, ibu. Ya betul. Kita doakan. Saya bukan tim sesnya Jokowi, bukan. Saya tidak punya kontrak politik dengan Jokowi, tetapi ketika dia jadi pemimpin kita, kita terima. Sami'na wa ata'na. Ayo bareng-bareng bangun desa. Bantu tidak, jangan ganggu. Nyumbang ora kok ngomong sumbang. Aduh. Alhamdulillahi wa bihi bada'na walau abadna ghairahu lasyaqina. Ya habbadha rabba wa hubbadina wa habbadha Muhammadun hadina. Laulahuma kunna wala baqina. Allahu laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallayna fa'anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama illa qayna. Nahnul ula ja'uka muslimina wal musyrikuna qad baghaw alaina idza aradu fitnatan abaina wa qad tada'a jam'uhum alaina tibqal ahadits allati rawaina fardudhumullohumma khasirina. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'ina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para kiai, para sesepuh dan tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan yang berkenan hadir, baik TNI, kepolisian maupun sipil, bil khusus pendiri dan pengurus Yayasan Al-Mujaddid Adinda Haji Nurholis Majid beserta keluarga, segenap pengurus Nahdlatul Ulama PCNU Tulang Bawang Barat, hadirin hamba-hamba Allah, sidang pengajian yang dimuliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada malam hari ini kita semua dipertemukan dalam acara yang sangat mulia,
harapan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan semenjak dari kediaman masing-masing sampai dan selama di tempat ini hingga kembali nanti dicatat sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Salawat dan salam kita sanjungkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan sahabatnya, juga tercurah pada kita semua selaku umatnya yang selalu berusaha dan berupaya untuk berjalan sejalan dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan di yaumul qiyamah nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Kiai Haji Abdul Rahman Wahid adalah presiden yang keempat. Ya. Muta ya, muta kopi. Saya ulangi ya, ini pantun apa ya? Kiai Haji Abdul Rahman Wahid adalah presiden yang keempat. Haji Nurholis Majid memang hebat. Pada satu hari Allah Subhanahu wa ta'ala mengumumkan, inni khaliqum basharam min salsalim min hama'im masnun. Wahai para malaikat, aku sebentar lagi akan menciptakan makhluk berkulit bernama manusia dari kulit tanah yang berasal dari lumpur yang kering. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Jika nanti aku telah selesaikan fisiknya dan kutiupkan ruh padanya, menyungkurlah kamu semua bersujud menghormat kepada dia. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka seluruh malaikat pun bersujud menghormat kepada makhluk baru yang bernama Adam, illa iblis, kecuali iblis. Allah bertanya, wahai iblis, ma man'aka alla tasjuda idh amartuk? Apa yang menghalangi kamu tidak mau sujud kepada Adam ketika aku perintahkan kamu melakukannya? Iblis menjawab, ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia. Jadi alasan iblis tidak mau sujud menghormat Adam itu karena merasa lebih baik dari Adam. Ini adalah pelajaran buat kita semua. Kalau ada orang yang pamer merasa lebih baik dari yang lain, ketika dia punya satu amaliyah kemudian mengatakan amaliyahku lebih baik daripada orang lain, ketika dia punya turunan merasa lebih baik dari yang lain, ketika dia punya kedudukan merasa lebih hebat daripada yang lain, sebenarnya ini adalah perbuatan iblis. Apakah iblis tidak punya alasan, tidak punya dalil? Tentu dia punya dalil. Kenapa katanya? Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku merasa lebih hebat daripada Adam karena engkau telah menciptakan aku dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Satu-satunya kebanggaan yang dijadikan dalil oleh iblis tidak mau menghormati kepada Adam adalah faktor keturunan silsilah dan nasab.
Kenapa iblis? Sebab aku ini bin api sedangkan Adam adalah bin tanah. Maka jika ada orang yang menyibukkan diri kemudian merasa lebih mulia daripada orang lain karena faktor nasabnya, karena faktor silsilahnya, karena faktor keturunannya, itu juga kelakuan Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ayyuhan nas kullukum min Adam wa Adam min turab la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Wahai seluruh anak umat manusia, kamu semua berasal dari Adam, kamu semua turunan Adam, sedangkan Adam dibuat dari tanah. Tidak ada kelebihan orang Arab di atas orang yang bukan Arab, tidak ada kelebihan orang Jawa di atas yang bukan Jawa, tidak lebih istimewa orang Sunda di atas orang Sunda. Semua manusia sama, asalnya dari Adam dan terbuat dari tanah. Illa bittaqwa. Kalaupun harus ada yang istimewa, kalaupun harus ada yang disebut hebat, adalah bukan karena faktor silsilahnya, bukan sukunya, bukan bangsanya, bukan etnisnya, tapi karena ketakwaannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam sejarah kita mencatat hanya ada dua pendapat tentang manusia. Ada orang yang mengatakan bahwa manusia berasal dari monyet, tetapi Islam mengatakan seluruh umat manusia dari Adam. Kalau ada orang yang merasa tidak sama dengan manusia lain, jangan-jangan dia turunan monyet. Apa sikap Allah? Itu karena iblis tidak bisa menjaga cangkemnya, mulutnya. Andai kata dia merasa lebih baik daripada yang lain, tapi disimpan di hatinya, mungkin akan lain masalahnya. Tapi masalahnya sekarang adalah cangkemnya ngomong, menghina orang lain, merendahkan orang lain. Lalu bagaimana kalau ada orang yang mengatakan bahwa presiden itu goblok, bahwa presiden itu bajingan, itu artinya dia Apa jawaban Allah? Fakhruj minha fa innaka rajim. Metu sira kowe saka swarga iki. Ngerti enggak ini? Ada orang Jawa di sini? Kalau ketemu saka kadoan kalau bibir tebal hidung pesek yang mesti jawab aku wae lah. Keluarlah kamu dari surga ini, kamu adalah orang terkutuk, terlempar dari surga. Wa inna 'alaikal la'nata ila yaumiddin, dan engkau dapat kutukan sampai hari kiamat. Keluar. Iblis pun keluar, tapi bukan umroh, keluar dari surga. Maka saudara-saudara, tulang bawang adalah negeri kita semuanya. Suku apapun boleh masuk di sini, etnis apapun boleh masuk di sini. Tapi kalau engkau coba-coba di tulang bawang, coba-coba di Indonesia menginjak tuan rumahnya, merasa lebih hebat dan merendahkan pribuminya, satu saat engkau akan disuruh keluar dari daerah ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Iblis ngomong begini, fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah memvonis aku bersalah dan tersesat, maka aku tidak akan tinggal diam, pasti akan menjegal anak cucu Adam dari jalanmu yang lurus. Iblis menuduh Allah telah melakukan penistaan dan mengkriminalisasi, padahal dialah kriminal yang sebenarnya. Anehnya orang melakukan kejahatan kemudian dihukum, divonis salah oleh pengadilan. Kok pengadilan yang disalah-salahkan? Kok negara yang disalahkan? Dia menuduh negara melakukan kriminalisasi, padahal tindakan dia benar-benar kriminal. Jika ada di antara saudara yang melakukan itu, berarti saudara sudah menjadi iblis. Sudah ada berapa macam iblis tadi? Banyak. Syukur ngaku.
iblis pun pergi luar negeri, keluar dari surga. Lalu tinggallah Adam dan Hawa di dalam surga, punya kebun yang luas, rumah yang megah, sandangan yang mewah, rezeki mambrah-mambrah, bumi kang subur sarwati nandur, barang murah sarwati numbas, kemah ripah lo jinawi, ayam tentrem kertora harjo, lubak libuk global boken, bro di juru bro di pantong ngalayah di tengah. Ngerti nggak? Lo gue pikirin. Adam, uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga ini. Silakan kamu nikmati fasilitas rezeki yang ada. Tapi ada satu pohon, walaupun dia berada di kebunmu, atau dia ada di kantormu, di lacimu, atau cair dengan tanda tangan dan stempelmu, itu bukan hakmu. Jangan kau ambil. Kamu akan termasuk di antara orang zalim karena kamu telah melakukan korupsi. Wahai wakil rakyat, wahai para pejabat, walaupun kamu yang bisa mencarikan dananya untuk apapun alasanmu, kalau itu bukan milikmu, kalau itu bukan milik kalian, kalau itu milik rakyat, jangan coba-coba kamu ambil. Sebab kalau kamu korupsi, satu saat kamu akan masuk ke dalam penjara. Walaupun Adinda ini wakil rakyat, saya tahu tidak boleh memanfaatkan wakil rakyat untuk bangun pendidikan, itu haram. Karena apa? Nanti doa orang tua tidak akan nempel dengan panjenengan. Ini saya pesan dengan adik saya ini, Khalis Majid ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang kedua, Adam, inna hadza atulaka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Ini ada musuhmu, rivalmu, lawan politikmu yang sudah kabur ke luar negeri, diusir dari surga. Awas nanti kalau pulang kamu, kalau dia pulang ke sini, jangan terima dia bertamu, jangan biarkan dia bicara dengan kamu, jangan ikuti pengajiannya, apalagi berkoalisi dengan dia, nanti kamu celaka. Nah, ini suruh baca sholawat berarti udah selesai ngajinya ya? Ya nantilah. Kalau udah sholawat berarti udah selesai kan? Ya. Udah cukup? Belum. Sampai pagi. Saya tuh kalau dikasih gini ya langsung aja sholawatnya sekarang ya. Ayo kita sholawatan. Belum. Ini kopinya bener nggak sih? Ya dulu. Gak bayar. Loh, saya kan lagi pidato itu ngopi dahar foto-foto itu. Dua larangan Allah pada Adam, peringatan Allah pada Adam. Yang pertama, silahkan kamu nikmati fasilitas dalam surga, tapi jangan korupsi. Yang kedua, silahkan kamu tenang di surga, waspada dengan musuh lawan politikmu ini. Karena apa? Tujuan lawan politik biasanya hanya menjatuhkan pemimpin negeri dari jabatannya. Maka siapapun yang mengganggu seorang lurah yang sedang bekerja, orang yang mengganggu seorang menteri yang sedang bekerja, orang yang mengganggu presiden yang sedang bekerja, itu adalah setan. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Itu aja kok. Daripada repot mendingan ngopi. Tahu-tahu setan datang silaturahmi. Bu, jangan dalam-dalam lah. Jorok kowe. Setan datang silaturahmi. Memangnya setan mau silaturahmi? Setan rajin silaturahmi, terutama musim pilkada dan musim pilpres. Betul apa tidak? Makanya kalau ada tokoh masyarakat yang datang malam
malam ini, wakil rakyat yang datang malam ini ikhlas dan rajin bertemu masyarakat, kita doakan mudah-mudahan panjang umurnya. Tapi kalau ada wakil rakyat yang datangnya cuma musim kampanye, musim pilkada, musim pilpres, musim pemilu saja, kita doakan mudah-mudahan pada cepat mari mati. Bahaya tak? Di depan Habib tuh mana elek gue jangkrik. Dia datang, wahai Adam, kamu dapat ayat ya, betul. Ayatnya wala taqrabu hadhihi syajarata ya, betul. Lu setan kok kamu tahu dari mana? Dari YouTube. Setan juga memang rajin ngaji agama, tapi belajarnya dari YouTube, nggak mau Qiraatul Kutub. Dia dengerin pengajian lewat postingan, nggak lewat ajengan. Dia bacanya WhatsApp, bukan bawa mushaf. Kamu ngerti maksudnya dan ngerti aku tidak boleh mendekati pohon ini, salah dah. Itu tafsir apa? Ditafsir jalan lain. Aku ngaji Lirboyo, aku ngaji Peloso, aku ngaji di Tebu Ireng, aku ngaji di Kerapiak, aku ngaji sama Kiai Nur Hadi, sama mengatakan bahwa ayat ini maknanya aku tidak boleh mendekati pohon ini. Itu lain dan aku punya tafsir. Tafsir apa? Tafsir jalan lain. Manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Adam, ayatmu sama dengan aku, tapi aku lebih ngerti tafsirnya. Justru kalau kamu mendekati pohon ini lalu kamu makan buahnya, kamu akan jadi malaikat dan kekal di dalam surga. Rupanya ada orang yang baca kitab sucinya sama, ayatnya sama, tapi tafsirnya aneh. Kalau umat Islam pada umumnya baca Quran mengatakan wajib sholat 5 waktu, ada pesantren yang mengatakan tidak wajib sholat 5 waktu. Kayak pesantren apa? Asyaiton. Pesantren apa? Gitu. Dan sebenarnya hanya orang andel lah. Wingi bae kowe janjine aku lamun kepilih bakal jadi di jalannya di aspal, pasang kepilih jalannya yang bojlak-bojluk lah, aku kan ngorong. Saya ngomongin hati saya biar mikir. Nggak apa-apa. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Setan pun bersumpah kepada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa, aku bersumpah sesungguhnya apa yang kusampaikan ini semata-mata untuk menasehati kamu. Aku ini cuma tim sukses kamu. Rupanya setan punya pekerjaan tambahan selain jurkam juga tim sukses. Setan. Dia seolah-olah ingin memajukan calonnya, dia dukung, minta dana sekian untuk kampanye, sekian buat stiker, sekian buat pencitraan, banyak dana yang diminta. Apa tujuannya? Buat memenangkan kamu. Alam aja ngandel karo tim sukses lah. Setelah mendengar sumpah iblis, sumpah setan, goncang hati Adam, goyang jiwa Adam. Dia jadi percaya dengan ucapan iblis. Kenapa? Karena Adam tidak membayangkan ada orang yang sumpah tapi bohong. Kenapa Adam kok percaya meyakini bahwa orang sumpah tidak bohong? Karena apa? Karena Adam tidak pernah nonton TV One. Seandainya Adam pernah nonton TV One, dia melihat di sana ada orang yang datang naik Mercy, bajunya pakai dasi, di kepalanya pakai peci, dilantik di Senayan, di atasnya pakai kitab suci, ternyata malah korup. Yakin Adam gak akan tertipu. Akhirnya Adam memetik buah larangan. Masya Allah, ibu-ibu, yang makan duluan Adam apa istrinya? Adam apa istrinya?
Ada yang bilang katanya yang makan duluan istrinya. Mana buktinya? Oh, buahnya sudah sampai di dada, suaminya masih di leher. Suami ada jakun di lehernya. Lu kok Kiai Syarif gak ada jakunnya? Aku gak ikut makan kok. Ada ibu-ibu yang protes, tidak, yang makan justru Kanjeng Nabi Adam. Mana buktinya? Kalau istrinya baru sampai dada, justru laki-laki sudah ada 2 biji di bawahnya. Ngaco ini. Itu bukan buah. Ayo, buah apa biji? Yang di atas buah apa biji? Nah, itu yang makan. Kalau biji justru buat ditanam gitu. Panjenengan kalau nanam pohon mendingan pohon cangkokan apa pohon yang ada bijinya? Kalau yang ada bijinya biasanya pohonnya dawa dhuwur gue. Namun cangkokan malah kena angin dirubuh ya. Wis jangan ngono lah. Akhirnya Adam dan Hawa jatuh ke bumi, krisis ekonomi, telanjang bulat, krisis sandang lan pangan, berantakan rumah tangga, desintegrasi bangsa. Istrinya konon jatuhnya di Jeddah, Adam jatuhnya di India. Saya tanya ibu-ibu, kalau ibu-ibu kehilangan suami sedih apa tidak? Sedih apa tidak? Sekarang saya tanya kaum bapak yang di panggung, kalau panjenengan kehilangan istri sedih apa tidak? Dia bilang, bagaimana engkau akan pernah merasa kehilangan sedangkan aku masih ada, kau sudah siap pemain cadangan. Sallallahu Muhammad. Baik serem melas temen kos, aduh, masya Allah selonjol tuh gak ada kopinya ya. Sang istri yang berada di Jeddah pekerjaannya cuma menangis pagi, siang dan malam, bukan karena pening di kepalanya, bukan luka di kakinya, bukan gores di tubuhnya, sakitnya tuh, kangen sama suami. Sementara Adam yang berada di India bukan tidak rindu dengan istrinya, bukan tidak kangen dengan kekasihnya, kangen dan rindu tentu saja, tapi tidak tahu alamat barunya. Mau nanya sama orang India takut dikasih alamat. Untung Adam dapat WA, wedang anget, wahyu Allah. Mantap. Cicing siapa tadi gawe nggak ada gue nggak siap. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Lalu Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, ia pun bertobat dan diterima tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Kanjeng Nabi Adam langsung diijazahi oleh Allah, sanadnya mutasil. Apa yang dia terima? Ada 2 kaul. Kaul pertama mengatakan bahwa yang diterima Kanjeng Nabi Adam itu ada bacaan istighfar yang ada di dalam suratul A'raf. Rabbana ya Rabbana monggo zalamna wa ilam wa tarhamna. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa saat itu Kanjeng Nabi Adam bertawassul dengan baginda Nabi besar Muhammad.
Dia berdoa kepada Allah, Allahumma bihaqqi Muhammadin lima ghafartali, ya Allah dengan hak Muhammad kiranya engkau ampunkan kesalahanku. Allah bertanya, ya Adam kaifa arafta Muhammadan walam akhluqhu, wahai Adam bagaimana engkau kenal dengan Muhammad sedangkan aku belum menciptakannya. Nabi Adam menjawab, ya Rabbi innaka lama khalaqtani rafa'tu ra'si fara'aitu maktuban ala qawaimil arsy la ilaha Muhammadur Rasulullah fa'araftu annaka lam tudif isman min asma'i khalqika illa lahu wa habul khalqi ilaik. Ya Allah ketika engkau telah selesai menciptakan aku dan menghidupkan aku, ku angkat kepalaku nukuk nenekku pandang di tiang-tiang pancang aras, ada satu nama bergandengan dengan namamu yaitu nama Muhammad. Dalam seutai kalimat yang sangat indah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, Muhammad utusan Allah. Aku yakin ya Allah kau tidak akan membiarkan ada satu nama bergandengan dengan namamu kecuali pasti nama itu nama makhluk yang paling kau cintai. Kecepatan. Allah berfirman, sadaqta ya Adam innahu lahbul khalqi ilayya wa innahu la akhirul anbiya'i min dzurriyyatika falaula huma khalaqtuka. Engkau benar wahai Adam, Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai, dia nabi terakhir di antara anak cucumu yang kalau bukan karena untuk dia aku tidak menciptakan kamu. Shallallahu alaihi Muhammad. Dua wiridannya Kanjeng Nabi Adam ketika ingin rukun rumah tangganya dan tidak berantakan ekonominya apa? Satu istighfar, kedua tawasul. Setan juga bikin salah ketika ditegur oleh Allah, bukan istighfar, bukan tawasul. Kenapa? Setan memang anti istighfar, anti istighfar, makanya kalau ada orang yang mengharamkan tawasul mungkin dia turunan. Kalau ada ustadz mengharamkan tawasul, menurut musik tawasul berarti ustadz kesurupan. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Gitu aja kok. Daripada repot. Kopi ini adem rek. Kira-kira ibu kalau ada suami istri yang misah tidurnya enak nggak? Tidurnya enak nggak? Oh ibu-ibu harus ketok pak. Jangan-jangan malah suaminya pulang dibilang, mas kok wes balik sih? Karena esok-esok bayi sisan di gue. Sallallahu Muhammad. Masya Allah, rukun kembali rumah tangganya, stabil kembali ekonominya, bahagia lagi hidupnya karena baca karena mau tawas. Makanya kalau panjenengan krisis ekonomi ngaco suami, jangan nyalahkan aki-aki, sadar diri, tobat pada ilah, baca istighfar. Oh dosaku banyak, lebih banyak ampunan Allah. Kesalahanku besar, Allah yang maha besar. Bukankah Kanjeng Nabi Musa juga pernah melakukan tawuran antar pelajar sampai mati musuhnya di tangannya, nyatanya diangkat jadi kalimullah? Bukankah Umar bin Khattab juga pernah mengubur hidup-hidupan anak perawannya sampai mati depan matanya, nyatanya diangkat jadi khalifahnya Rasulullah? Bukankah Rabi'atul Adawiyah juga seorang pelacur kenamaan, nyatanya diangkat jadi waliyatullah? Bukankah Syekh Atabatul Ghulam juga preman, tukang bobok, tukang parok, tukang ngingsakin androk, tukang arojok, sekadar sendok bepojok, sekadar sendok larang, nyatanya diangkat jadi waliullah? Kenapa? Sebab ketika mereka melakukan kesalahan mereka bertobat pada Allah Subhanahu. Maka siapapun panjenengan yang malam ini kumpul, bajingankah panjenengan, premankah panjenengan, pelacurkah panjenengan, maling panjenengan, bangsat panjenengan, brengsek panjenengan, dengan berkah kumpul malam ini dengan para kiai, para ulama, para habaib, para santri, para tokoh, insya Allah Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Allahumma astaghfirullah, astaghfirullah minal khotoya Rabbi ilman
dunia ini kelak akan terbenam kembali sebelum datang ajalnya diri. Taatlah pada perintah ilahi, tu suatu bekal di akhir nanti. Tuhan pengasih lagi penyayang, tapi kasih tak pandang sayang. Setiap jejak langkah perbuatan pasti akan mendapat balasan. Rabbi zidni ilman nafi'an wa akhirni amalan shalihan. Yang kedua harus banyak bertawas. Yuk hadrohnya, siap hadrohnya. Tapi mic yang bunyi, yang suara saya sendiri. Biarkan nanti ibu bersuara. Saya ingin tahu betapa jeleknya suara ibu-ibu itu. Ayo hadirannya siap. Siap nih. Kita tawasulan bareng ya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa
Apa gue? Sabar Kang. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, alhamdulillah Kanjeng Nabi Adam dan istrinya kumpul kembali, stabil ekonomi, bahagia rumah tangganya lagi karena baca sayem lah. Hamba Allah yang dimuliakan, akhirnya Kanjeng Nabi Adam turun ke bumi, pulang bawa berkat. Ini kotak amal ya Pak ya, jangan dibawa pulang. Setelah di bumi dan beranak pinak, kemudian Allah mengumumkan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Adam, aku akan mengirimkan kopi. Ini terpengaruh situasi. Iya. Memang kalau kopi Lampung itu luar biasa, tapi belum saya coba. Masya Allah. Aku akan mengangkat seorang khalifah di muka bumi. Mengangkat presiden, iya. Mengangkat lurah, iya. Barakallahu fiik. Saya doakan mudah-mudahan cepat tua ya. Maksudnya cepat punya istri, turun ya? Belum. Masya Allah, saya doakan cepat punya istri. Langsung 2 bulan punya anak. Coy. Orang-orang ya. Malaikat protes, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Ya Allah, adakah engkau akan angkat seorang yang suka menciptakan kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah, jadi seorang pemimpin di muka bumi ini? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami ini adalah makhluk yang senantiasa bertasbih, bertahmid, bertakdis, memahasucikan engkau. Kenapa yang diangkat jadi pemimpin itu bukan kiai? Kenapa yang diangkat bukan ustadz yang banyak majelis zikir, banyak wiridannya, bukan yang banyak sholawatannya? Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu. Dalam urusan ini, hei malaikat, kalau kamu tidak punya ilmu, jangan ikut campur. Yang orang duwe ilmu aja ngina kalau orang liya, merendahkan orang lain yang belum tentu. Kamu memang rajin ibadah, tapi kalau modal ibadah tok nanti jadi presiden apa tahlilan terus apa gue? Akhirnya Allah mengajari Adam sampai jadi orang pinter. Setelah pinter dites malaikat. Ayo kat, jadi kowe ngakune hebat kowe. Jajal, kiarane apa ye? Kopi ada. Ini kenapa muda kopi semua? Akhirnya malaikat mengakui kebodohannya, lalu mengatakan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tiada pengetahuan pada kami kecuali apa yang Kau ajarkan pada kami. Sungguhnya Engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Amin. Ini jelas nggak sih? Jelas ruwet. Apa artinya saudara-saudara? Ternyata Adam diangkat jadi khalifah itu karena faktor ilmunya,
Kalau ibadahnya lamaan malaikat, kalau ibadahnya lamaan iblis, tapi iblis gak ada nilai ibadahnya. 2000 tahun sebelum dia diciptakan Adam, iblis sudah beribadah, tetapi karena sekali sombong maka hilang semua nilai ibadahnya. Wahai orang-orang yang sombong dan merasa lebih mulia daripada orang lain, tidak ada nilainya kau punya ibadah. Tiap hari kamu selamatan, tiap hari kamu zikiran, tiap hari kamu wiridan, hapus di hadapan Allah kalau dalam hatimu ada sebesar biji sawi kesombongan. Aja sombong. Malaikat senior lebih rajin ibadah tetapi tidak diangkat jadi khalifah. Yang diangkat itu siapa? Adam dan turunannya. Kenapa? Karena punya Makanya saudara-saudara, ada ketentuan di sini. Fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib, kata Nabi. Keunggulan orang yang berilmu di atas orang ahli ibadah yang tidak berilmu itu seperti perbedaan antara bulan purnama dengan bintang-bintang di alam maya pada. Maka kalau negeri ini ingin berjaya, kalau kampung ini ingin hebat, kalau tulang bawang lah, bawang ada tulangnya apa sih? Udah tulang bawang ketiup barat, mana silang gue lah. Kalau tulang bawang barat ingin berjaya, ingin besar, tidak ada cara lain. Majukan pendidikannya, meriahkan dan ramaikan ilmunya. Benar yang dilakukan Adinda di sini, mendirikan lembaga pendidikan ini supaya tulang bawang barat tambah maju. Allahumma. Yuk kita doakan para kiai, bil khusus para pejabat nih, Kemenak nih, teman saya ini, masya Allah. Tapi belum pernah kasih apa-apa ke saya. Gak apa-apa, namanya Kemenak itu kan dia banyak nyumbang masjid-masjid ya, musola-musola. Ini teman-teman saya di belakang ini, masya Allah, pengurus NU semua. Kita doakan mudah-mudahan panjang umurnya, sehat badannya, dan lembaga pendidikan ini terus tambah maju. Allahumma. Hamba Allah yang dimuliakan. Dan oleh karena itu pula, kalau Adam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ilmunya, artinya apa? Ilmu lebih mulia daripada harta benda, ilmu lebih mulia dari sekedar ibadah belaka yang tidak ada ilmunya. Sallu ala Muhammad. Terus kita potong dulu ini, kita pindah. Bani Israel, NKRI, Negara Kesatuan Rakyat Israel, dijajah oleh Jalut dan bala tentaranya. Kemudian perwakilan rakyat menghadap kepada nabi mereka. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahum ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal 'asaytum in kutiba 'alaykumul qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina falamma kutiba 'alayhimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu 'alimun bidzalimin. Gondrong-gondrong yang apa ada Quran itu juga apa? Ini putra tokoh kita belakang ini termasuk yang belajar di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Alhamdulillah, kebetulan saya selalu pengajar di sana. Putri beliau sana. Datanglah wakil-wakil rakyat ke persidangan bertemu dengan Nabi Samuel. Wahai kanjeng Nabi Samuel, ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Angkatlah untuk kami seorang panglima angkatan perang. Kami ingin berperang di jalan Allah. Hal 'asaytum in kutiba 'alaykumul qitalu alla tuqatilu? Apa benar nanti kalau kamu diperintah perang, benar mau perang nih, jangan-jangan kostok we. Petadang petenteng takbir melulu jihad dulu dipanggil RT ngoyoh-ngoyoh pakai gue. Bagaimana kami tidak akan berperang di jalan Allah? Kami sudah diusir dari anak kami dan rumah kami. Kami sudah dijajah, kami ingin merdeka.
Akhirnya Kanjeng Nabi Samuel Dewan Syuronya sowan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta diangkat seorang panglima angkatan perang. Diangkatlah namanya Tolut. Kenapa Tolut? Asalnya Towil, dawa. Apa bu? Towil itu apa? Panjang, dawa. Kalau di Quran kan nama-nama seperti itu lah. Kenapa disebut dengan Adam? Adam itu artinya kulit tanah. Sebab Kanjeng Nabi Adam dibuat dari kulit tanah. Kenapa Hawa? Li'annaha khuliqat min hayyin, dibuat dari yang hidup, dari tulang rusuk Adam. Kenapa disebut dengan iblis? Iblis putus asa karena melanggar perintah Allah. Kenapa disebut dengan syaitan? Syaitan karena jauh mengajak jauh manusia dari jalan Allah. Makanya hati-hati kalau bikin nama, jangan sembarangan. Orang Jawa bikin nama, kalau siapa kok enaknya cungkring, nah kenapa? Rambutnya nggak cukup kayak gering. Dah kasih jadi bahasa siapa ya? Kayaknya cunong, kenapa? Lambanya mencucu pada kayak nonong. Yang bagus orang Sunda, siapa namanya? Dia mah bagus, keren. Kakaknya siapa? Celina. Ya ibunya Bujurna. Ya anaknya Siritna. Waduh kacau. Lakinya siapa? Soekardi Tata, Amel diatur. Lihat, nama itu kadang-kadang sama dengan manusianya. Kenapa namanya Yahya? Yahya itu hidup. Sebab ketika Nabi Zakaria sampai tua belum punya anak, seakan-akan dia sudah mati, punya anak hidup lagi. Urip maning. Saya punya paman di sini. Waktu istrinya hamil itu 4 bulan hilang anaknya. Begitu 8 bulan muncul lagi, lahir anaknya laki-laki, kasih namanya Timbul. Udah gue. Hebat Jawa. Lihat Marijan, keren. Sebab Marijan itu dari bahasa Al-Quran. Wa khalaqal janna mim marijin minnar. Kami telah menciptakan jin dari nyala api. Mulane Mbah Marijan matinya di gunung. Ketika Talut akan diangkat, diumumkan sudah terpilih menjadi seorang panglima angkatan perang dari presiden, protes Bani Israel. Anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Wahai Nabi Samuel, wahai Dewan Syuro, bagaimana dia diangkat jadi panglima kami, jadi presiden kami? Kami lebih berhak sebab kami turunan pemimpin, kami turunan raja. Mestinya kan yang jadi camat anaknya camat, yang jadi presiden anaknya presiden, jadi gubernur anak gubernur, anak kere, anak tukang pecel, anak tukang bangunan. Gak boleh jadi anggota DPRD. Itu kata Bani Israel. Yang kedua, walam yu'ta sa'atan minal mal. Tolut itu tidak diberi harta yang cukup. Dia anak kiri, kosok jadi pemimpin tohora pantas. Kenapa? Sebab jadi pemimpin itu harus ada biaya untuk pencalonan, biaya bikin stiker, biaya kampanye, biaya sosialisasi. Rupanya dari dulu orang-orang Israel sudah biasa kalau mau milih pemimpin, calon pemimpin ditanya wani pi kuwi Yahudi ngono iku. Allah berfirman lewat Nabi Samuel, innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Sesungguhnya Allah telah memilih Talut menjadi pemimpin kamu dan menambahi dia unggul di atas kamu ilmu dan fisiknya. Artinya apa? Kalau Bani Israel pengennya pemimpin itu turunan dan banyak duitnya, tapi Allah maunya pemimpin itu apa? Fisiknya dan ilmunya. Kenapa fisiknya? Karena akan perang kudu kuat badannya. Tapi yang penting apa? Ilmunya. Di sini Allah mengumumkan bahwa kemuliaan orang berilmu lebih mulia daripada orang yang cuma punya turunan orang besar. Jelas? Makanya para ulama mengatakan kemuliaan seseorang nasabnya bisa dikalahkan oleh orang lain karena kemuliaan ilmunya. Maka di sini kita tidak pernah bercerita sopo mbokmu, sopo bapakmu. Datanglah di Al-Mujaddid, tunjukkan jadi apa dan jadi siapa kamu. Saya terharu ketika bertemu dengan Pak Jokowi
para ulama kumpul dengan Jokowi di satu ruangan. Saya bukan ulama juga diundang dekat. Ketika bicara tentang kemiskinan, Jokowi bilang, jangan ngajari kemiskinan ke saya, sebab saya ini orang yang sudah bosan jadi orang miskin. Rumah saya, kata Jokowi, 5 kali digusur. Panjenengan tidak ada yang rumahnya pernah digusur, paling cuma digeser sedikit, tekan rubuh. Lihat, kita dapat inspirasi. Anak tukang kayu, orang yang pernah tinggal di hutan-hutan, rajin tirakat, mana buktinya? Kering sih. Orang yang susah, tapi Allah punya kuasa dengan kesungguhannya menjadi presiden terbaik di dunia. Alhamdulillah. Mana ada seorang pemimpin yang berani belusukan ke kolong jembatan? Mana ada seorang pemimpin mau ke ujung negara yang paling ujung sampai sekian kali datang di tempat sana? Mana ada seorang presiden yang sabar dicaci maki, tidak pernah membalas dendam? Tapi Gusti Allah boten sare. Siapapun yang menghina Presiden Jokowi dalam kesalehannya, dalam kesabarannya, Gusti Allah sang ora kang ora trimo, sebab dia yang membuat. Menghina seorang pemimpin yang tidak berbuat salah sama dengan menghina yang menciptakannya. Gusti Allah yang akan bertindak sendiri. Ini pemimpin yang jadi pelajaran buat kita semua. Subhanallah. Bangga apa tidak? Bangga apa tidak? Saya dulu kalau ke Lampung dari Jakarta bisa 12 jam, tapi hari ini lewat tol Terbanggi dari Bakauheni hanya sekitar 2-3 jam, tidak sampai. Betul tak? Itu pekerjaan siapa? Tukang aspal. Jokowi. Dulu kalau dari Polonia Medan saya menuju ke Danau Toba itu tidak kurang dari 6 jam. Tapi hari ini dari Polonia sudah ada jalan tol, maksimal 4 jam sudah sampai. Jokowi. Dulu dari Jakarta sampai Surabaya bisa 20 jam, tapi hari ini Jakarta Surabaya 10 jam sudah sampai. Entoh begitu masih dicaci maki. Dia nggak sadar yang mencaci sampingnya Jokowi siapa? Kiai Haji Ma'ruf Amin, Suriah Nahdlatul Ulama. Kamu ngantem Jokowi, nyender kena Ma'ruf Amin, kualat kamu kiai NU. Sing aneh orang NU ikut ngeceng-ngeceng, ngino-ngino. Oh alah, apa jasamu? Bahwa dia ada kekurangan namanya juga manusia, ibu. Iya betul. Kita doakan. Saya bukan tim sesnya Jokowi, bukan. Saya tidak punya kontrak politik dengan Jokowi, tetapi ketika dia jadi pemimpin kita, kita terima. Sami'na wa ata'na. Ayo bareng-bareng bangun desa. Bantu tidak, jangan ganggu. Nyumbang ora kok ngomong sumbang. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Balik, karena kisah cerita aslinya tuh Kanjeng Nabi Adam. Apa yang kita ambil? Satu, ibu-ibu, saudara-saudara, hidup kudu trimo ing ridho dengan pemberian Allah. Jangan Rasulullah ulah aral subaha. Kalau kita mau kecewa dengan Allah, tiap hari kecewa. Orang dibikin ganteng, kita jelek. Orang badannya jangkung, kita. Orang hidungnya mancung, kita. Terima. Walaupun hidungnya pesek, tapi kan adabnya ke bawah. Badan pendek malah orang sundul. Mati perintah-perintah. Badan tinggi suruh ngambilin barang di atas. Sabar. Tapi kalau untuk layar tancap pitak-pitak yang men, nama gajaran sabar.
trimo ing pantu. Yang kedua, jangan jadikan modal rumah tanggamu itu adalah perkara-perkara dunia. Rumah tangga akan bahagia kalau ikatannya bukan semata-mata dunia. Miskin tapi bersama tetap bahagia, daripada kaya berantakan hidupnya tidak akan pernah bahagia. Maka tanyakan pada ibu-ibu, ketika ada seorang laki-laki yang akan melamar anaknya, dua orang laki-laki, yang pertama orangnya miskin tetapi dia baik, yang kedua orangnya kaya tapi beresek, milih yang mana? Tapi itu kan bukan model kamu. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Karena apa saudara-saudara, yang namanya dunia pilihannya cuma dua. Satu, kita meninggalkan dunia, kita meninggal dunia, atau dunia meninggalkan kita. Dunia meninggalkan kita atau kita meninggal. Sering saya contohkan saudara-saudara, di Bogor ada yang punya kolam ikan tidak besar, cuma 1 hektar saja. Dibikin tembok yang bagus, dibikin pancuran mesin air yang bagus, pagi diempanin, sore diempanin, malamnya dirondain. Begitu datang banjir, ikannya pawai minggat kabeh. Pamitan apa tidak? Pamitan apa tidak? Itulah dunia, pilihannya hanya satu. Dunia meninggalkan kita atau kita meninggal. Jangan cinta dunia. Hamba Allah yang dimuliakan, mari kita syukuri bahwa kita dijadikan satu bangsa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangsa yang besar, dan kita adalah bangsa yang bisa rukun dalam keragaman. Ibaratnya selembar kain yang indah terbentuk dari benang-benang, ribuan benang aneka warna, sekarang sudah menjadi selembar kain yang teramat indah. Jangan dirobekkan dan jangan dirusakkan kembali. Di sini ada orang Aceh, ada orang Jawa. Coba sing Jawa ngaku. Ada Jawa? Ada orang Sunda? Ada orang Batak? Ada orang Madura? Ada Madura? Ada orang Bugis? Kita bisa duduk bersama, kita bisa hidup rukun dalam perbedaan dan keragaman, sebab kita punya tongkatnya, Bhinneka Tunggal. Bhinneka Tunggal. Bukan cuma beda sukunya, bukan cuma beda bangsanya, bukan cuma beda etnis dan bahasanya. Kita berbeda organisasi, kita berbeda partai politik, bahkan kita beda agama. Kita bisa rukun dan damai, sebab kita sadar damai itu Lihat Mesir, bahasanya satu sama di antara mereka dengan bahasa Arab, tapi rukunnya ada kekurangan. Orang sedang sholat Jumat dibantai, yang dibantainya orang Islam, yang membantainya juga ngakunya Islam. Lihat di Irak, gudangnya para ulia sampai sekarang nyaris tidak pernah aman, saling menyakiti satu dengan yang lainnya. Lihat di Yaman, gudangnya para sahadat ternyata di sana juga tidak aman. Tiap hari ada penistaan. Lihat di Suriah, hampir tiap hari ada pembunuhan. Kenapa? Karena agama yang mereka bawa hebat memang, tapi hebatnya dicampur dengan mulut yang tidak indah ucapannya. Kenapa mulutnya tidak indah ucapannya? Karena panas dalamnya. Yang diajarkan adalah akidah panas dalam, yang punya obatnya di Indonesia, larutan penyegar cap kaki. Apa larutan penyegar cap kaki? 3. Islam di Indonesia beda dengan mereka modelnya. Islamnya adalah tawasud, pertengahan. Islamnya adalah tawazun, selalu menjaga keseimbangan. Dan Islamnya tasamuh, toleran dalam perbedaan. Itu adalah Islam Nusantara. Oke, Kang apa? Salam fikir kafire dewe ketika Salam
Ibu ingat ya dulu ada pesan dari seorang haji, 135 juta penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, wah harapal ngaji tuh aja teman ya, sana ke Pinesi lah. Wis adem kopine. Kalau bikinin kopi saya yang panas 100 derajat, insya Allah nggak apa-apa, saya minum setelah 1 jam. Siap ya? Hamba yang dimuliakan, saya mohon sekarang semuanya bareng-bareng berdiri untuk Indonesia yang kita cintai. Kalau yang dimuliakan, terakhir saya kesini membawa buku kitab doa terbaik sedunia. Insya Allah tidak ada doa lebih baik dari ini. Saya sediakan buat hamba-hamba Allah yang ingin memilikinya, yaitu kitab munajat. Isinya doa dari Al-Quran semuanya. Saya membawa cuma terbatas, tidak banyak. Bapak Ibu yang ingin memilikinya silahkan mengambil, asal jangan berebut. Saya tidak menjualnya, ya. Nanti Ibu ambil di situ, bayarnya di situ juga. Tapi tidak usah khawatir, karena di sini ada beberapa pejabat. Amin. Diborong. PLT Bupati tidak datang. Tadi sambutannya sudah dibaca. Mosok cuma sambutan tok ya. Dah, tolong kita munajat bawa ke depan, diambil. Nanti Bapak Ibu yang tidak kebagian bisa mencatatkan nama ke Adinda Haji Nurholis Majid. Insya Allah kapan-kapan kita kirim lagi ke sini, kita berikan. Dan pesan saya, kalau bisa anak-anakku semua yang sekolah di sini, yang ngaji di sini, termasuk yang kuliah, hendaknya memiliki doa itu, sehingga satu saat di sini akan bisa menjadi medan munajat. Insya Allah memberkahi kita semua. Sudah dibawa kitabnya belum? Sudah ada, cuma sedikit, semuanya ada berapa, dibawa semua saja, karena ini mau diborong sama Kemenak sama yang mewakili Pak PLT. Wah, ini aku nih muat biar ini orang itu tidak banyak. Insya Allah nanti Adinda juga siap untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala persatukan kita dalam kebaikan dan kebajikan. Kita ingin monggo kita bareng-bareng baca suratul Fatihah yang kita kirimkan pahalanya untuk para syuhada, para pahlawan, Wali Songo, kemudian Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Asbullah, Kiai Asad Syamsul Arifin, Mbah Wahid Hashim Gus Dur, dan semua para kiai-kiai Indonesia, ulama-ulama Indonesianya, para asuhnya, para sadatnya, para ahbabnya, semuanya, juga orang-orang tua kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan mereka di alam kuburnya. Ala hadiniya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anakku semua, dekat-dekatlah kalian dengan para ulama, para kiai, dekatlah dengan aparat petugas pemerintahan yang baik-baik, supaya kalian semua terjaga lahir dan batinnya, dunia akhiratnya. Terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.